Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membawakan materi yang berjudul Qasas Quran. Kelompok kami terdiri dari Nur Fauzia Ramadanti, Noviani Rahmawati, Rifa Sakin Puspita. Dan poin-poin yang akan kami sampaikan diantaranya pengertian qasas, macam-macam kisah dalam Al-Quran, faedah kisah-kisah Quran, pengulangan kisah dan hikmahnya, pengaruh kisah-kisah Quran dalam pendidikan dan pengajaran. Dan yang pertama, kita akan membahas pengertian qasas. Qasas berasal dari kata al-qasu yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Dikatakan qasastu atharahu yang artinya saya mengikuti atau mencari jejaknya. Kata al-qasas adalah bentuk masdar. Firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 64, Bismillahirrahmanirrahim, fartadda ala atharihima qasasa. Al-ayah, maksudnya kedua orang itu kembali lagi untuk mengikuti jejak dari mana keduanya itu datang. Dan firman Allah melalui lisan ibu Musa, Bismillahirrahmanirrahim, wa qalat li ukhtihi qusayhi. Al-ayah yang artinya, dan berkatalah ibu Musa kepada saudaranya yang perempuan, ikutilah dia. Dalam Quran surah Al-Qasas ayat 11. Maksudnya, ikutilah jejaknya sampai kamu melihat siapa yang mengambilnya. Qasas berarti berita yang berurutan. Firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 62 yang memiliki arti, sesungguhnya ini adalah berita yang benar. Nah, ada lagi ayat dalam surah Yusuf ayat 111 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Al-ayah yang memiliki arti, sesungguhnya pada berita mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sedang al-qisah berarti urusan, berita, perkara, dan keadaan. Jadi, qasas Al-Quran adalah pemberitaan Quran tentang hal ihwal umat yang telah lalu, nubuat atau kenabian yang terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Quran banyak mengandung keterangan tentang kejadian pada masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, keadaan negeri-negeri, dan peninggalan atau jejak setiap umat. Ia menceritakan semua keadaan mereka dengan cara yang menarik dan mempesona. Kemudian, ada macam-macam kisah dalam Quran. Yang pertama, yakni kisah para nabi. Kisah ini mengandung dakwah mereka kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat yang memperkuat dakwahnya, sikap orang-orang yang memusuhinya, tahapan-tahapan dakwah dan perkembangannya, serta akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan golongan yang mendustakan. Misalnya, kisah Nuh, Ibrahim, Musa, Harun, Isa, Muhammad, dan nabi-nabi serta rasul lainnya. Yang kedua, ada kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Misalnya, kisah orang yang keluar dari kampung halaman yang beribu-ribu jumlahnya karena takut mati. Kisah Talut dan Jalut, dua orang putra Adam, penghuni gua, Zulkarnain, Qorun, orang-orang yang menangkap ikan pada hari Sabtu atau Ashabus Sabti, Maryam, Ashabul Ukhdud, Ashabul Fil, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah, seperti Perang Badar dan Perang Uhud dalam surah Al-Imran, Perang Hunain dan Tabuk dalam surah At-Taubah, Perang Ahzab dalam surah Al-Ahzab, Hijrah, Surah, dan lain-lain. Baik, untuk selanjutnya yaitu faedah kisah-kisah Al-Quran, yang mana kisah-kisah di dalam Al-Quran mempunyai banyak faedahnya. Di antaranya yaitu satu, menjelaskan asas-asas dakwah menuju Allah dan menjelaskan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25.
Kemudian yang kedua, meneguhkan hati Rasulullah dan hati umat Muhammad atas agama Allah, memperkuat kepercayaan orang mukmin tentang menangnya kebenaran dan para pendukungnya, serta hancurnya kebatilan dan para pembelanya. Dalam Quran Surat Hud ayat 120. Kemudian, membenarkan para nabi terdahulu, menghidupkan kenangan terhadap mereka, serta mengabadikan jejak dan peninggalannya. Yang selanjutnya, menampakkan kebenaran Muhammad dalam dakwahnya dengan apa yang diberitakannya tentang hal ihwal orang-orang terdahulu di sepanjang kurun dan generasi. Kemudian, menyibak kebohongan para ahli kitab dengan hujah yang membeberkan keterangan dan petunjuk yang mereka sembunyikan, dan menantang mereka dengan isi kitab mereka sendiri sebelum kitab itu diubah dan diganti, yaitu dalam Quran Surat Ali Imran ayat 93. Kemudian yang terakhir yaitu kisah termasuk salah satu bentuk sastra yang dapat menarik perhatian para pendengar dan memantapkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya ke dalam jiwa, seperti dalam firman Allah yaitu Quran Surat Yusuf ayat 12. Nah, Quran juga banyak mengandung berbagai kisah yang diungkapkan berulang-ulang di beberapa tempat. Sebuah kisah terkadang berulang di dalam Al-Quran dan dikemukakan dalam berbagai bentuk yang berbeda. Di satu tempat ada bagian-bagian yang didahulukan dan ada juga yang diakhirkan. Kemudian terkadang dikemukakan secara ringkas dan panjang lebar dan sebagainya. Kemudian pengulangan kisah dan hikmahnya. Nah, menjelaskan kebalagohan Quran dalam tingkat paling tinggi, sebab di antara keistimewaan balagoh adalah mengungkapkan sebuah makna dalam berbagai macam bentuk yang berbeda, dan kisah yang berulang itu dikemukakan di setiap tempat dengan uslub yang berbeda satu dengan yang lainnya, serta tidak dituangkan dalam pola yang berlainan pula sehingga tidak membuat orang merasa bosan, bahkan dapat menambah ke dalam jiwa makna-makna baru yang tidak didapatkan saat membaca di tempat yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan kehebatan mukjizat Al-Quran, mengemukakan udah ya. Terkunci? Udah. Belum? Ini udah beres. Kemudian yang selanjutnya itu pengulangan kisah dan hikmahnya, yaitu menjelaskan kebalagohan Al-Quran dalam tingkat paling tinggi, sebab di antara keistimewaan balagoh adalah mengungkapkan sebuah makna dalam berbagai macam bentuk yang berbeda, dan kisah yang berulang itu dikemukakan di setiap tempat dengan uslub yang berbeda satu dengan yang lainnya, serta dituangkan dalam pola yang berlainan pula, sehingga tidak membuat orang merasa bosan kepada Al-Quran. Kemudian menunjukkan kehebatan mukjizat Al-Quran, sebab mengemukakan sesuatu makna dalam berbagai bentuk susunan kalimat, di mana salah satu bentuk pun tidak dapat ditandingi oleh sastrawan Arab, merupakan tantangan dahsyat dan bukti bahwa Quran itu datang dari Allah. Yang selanjutnya, memberikan perhatian besar terhadap kisah tersebut agar pesan-pesannya lebih mantap dan melekat dalam jiwa. Hal ini karena pengulangan merupakan salah satu cara pengukuhan dan indikasi betapa besarnya perhatian. Misalnya, dalam kisah Musa dengan Fir'aun, di dalam kisahnya itu menggambarkan secara sempurna pergulatan sengit antara kebenaran dengan kebatilan, dan sekalipun kisah itu sering diulang-ulang, tetapi pengulangannya tidak pernah terjadi dalam sebuah surah. Yang terakhir yaitu perbedaan tujuan yang karenanya kisah itu diungkapkan, maka sebagian dari makna-maknanya diterangkan di satu tempat karena hanya itulah yang diperlukan, sedangkan makna-makna lainnya dikemukakan di tempat yang lain sesuai dengan tuntutan keadaan. Pengaruh kisah-kisah Quran dalam pendidikan dan pengajaran.
Tidak diragukan lagi bahwa kisah yang baik dan cermat akan digemari dan menembus relung jiwa manusia dengan mudah. Segenap perasaan mengikuti alur kisah tersebut tanpa merasa jemu atau kesal, serta unsur-unsurnya dapat dijelajahi akal sehingga ia dapat memetik dari keindahan tamannya aneka ragam bunga dan buah-buahan. Pelajaran yang disampaikan dengan metode talqin dan ceramah akan menimbulkan kebosanan, bahkan tidak dapat diikuti sepenuhnya oleh generasi muda kecuali dengan sulit dan berat serta memerlukan waktu yang cukup lama pula. Oleh karena itu, maka uslub kasasi atau narasi sangat bermanfaat dan mengandung banyak faedah. Pada umumnya, anak-anak sudah mendengarkan cerita-cerita, memperhatikan riwayat kisah, dan ingatannya segera menampung apa yang diriwayatkan kepadanya. Kemudian ia menirukan dan mengisahkannya. Fenomena fitrah kejiwaan ini sudah seharusnya dimanfaatkan oleh para pendidik dalam lapangan pendidikan, khususnya pendidikan agama yang merupakan inti pengajaran dan soko guru pendidikan. Dalam kisah-kisah Al-Quran terdapat lahan subur yang dapat membantu kesuksesan para pendidik dan melaksanakan tugasnya dan membekali mereka dengan bekal kependidikan berupa peri hidup para nabi, berita-berita tentang umat dahulu, sunnatullah dalam kehidupan masyarakat, dan hal ihwal bangsa-bangsa, dan semua itu dikatakan dengan benar dan jujur. Para pendidik hendaknya mampu menyuguhkan kisah-kisah Qur'ani itu dengan uslub bahasa yang sesuai dengan tingkat nalar pelajar dan dalam segala tingkatan. Sejumlah kisah keagamaan yang disusun oleh Ustadz Sayyid Qutub dan Ustadz Asyahar telah berhasil memberikan bekal bermanfaat dan berguna bagi anak-anak kita dengan keberhasilan yang tiada bandingnya. Demikian pula Al-Jarim telah menyajikan kisah-kisah Quran dengan gaya sastra yang indah dan tinggi serta lebih banyak analisis mendalam. Alangkah baiknya andai kata orang lain pun mengikuti dan merumuskan metode pendidikan baik ini.